Kisah mistis nyata ini berasal dari salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang bekerja di bidang keuangan. Seorang pria yang bernama Agil Saputra. Pada 6 bulan yang lalu, cerita mistis ini bermula saat Agil memiliki kesempatan untuk naik jabatan dengan beberapa syarat yang harus dia tempuh sebelumnya. Melansir kanal YouTube podcast Horror Night Story pada tanggal 3 November tahun 2022, kisah misteri ini dialami Agil Saputra saat mengikuti pelatihan di sebuah mes yang berada di luar kota. Setelah lama bekerja di salah satu perusahaan yang ia ahli di bidangnya, yaitu di bidang keuangan, akhirnya ia mendapati tawaran untuk naik jabatan. Tidak membuang kesempatan itu, Agil pun menyetujuinya, meski dengan syarat ia harus bepergian keluar kota untuk melakukan pelatihan selama 2 minggu. Agil yang begitu semangat ingin naik jabatan pun tidak menghiraukan harus tinggal di sebuah mes dengan karyawan-karyawan lain yang ikut bergabung. Ia merasa mudah bersosialisasi dengan yang lainnya walaupun hanya ia sendiri yang berasal dari luar kota. Selama 6 hari pertama dari pelatihan itu, Agil merasakan semuanya berjalan normal. Tidak ada yang aneh, ia melakukan pelatihan dengan tekun. Namun, di hari ke-7 pada saat itu pelatihan diliburkan. Semua karyawan yang mengikuti pelatihan kembali pulang. Agil yang tinggal di luar kota merasa tanggung kalau harus pulang. Apalagi dengan jarak yang jauh, belum lagi dengan biaya transportasi tambahan. Akhirnya, hanya Agil yang tersisa untuk tinggal di mes. Pelatihan biasanya dimulai dari jam 8 pagi sampai pukul 21 malam. Pada saat itu, sudah pukul 9 malam. Bahkan satpam yang bertugas untuk menjaga mes pun hanya berjaga sampai pukul 22 malam. Jadi, tepat setelah jam kerjanya selesai, satpam itu pun pulang. Sebelum pulang, satpam itu berbicara kepada Agil, "Aku pulang dulu ya mas." "Mas Agil beranikan di sini sendirian?" tanya satpam tersebut dengan nada seperti meragukan. "Beranilah, masa enggak?" jawab Agil dengan percaya diri. Kemudian Agil pun kembali masuk ke mes, lalu menuju ke dapur hendak membuat kopi. Karena keadaan mes sangat sepi, suara sekecil apapun menjadi tiba-tiba bergema dan membuat situasi mes angker. Pada saat Agil sedang membuat kopi, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Agil pun keheranan, siapa yang mengetuk pintu karena sudah tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tetap mengecek, barangkali memang ada orang. Pada saat dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ia yang merasa dikerjai, kembali ke dapur untuk mengambil kopi yang sudah ia buat. Dikarenakan ada banyak lubang ventilasi di dinding dapur, Agil merasa kedinginan karena tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Ia pun tak sengaja seperti melihat sepasang mata yang memerhatikan. Namun, pada saat diperhatikan ternyata tidak ada apa-apa. Agil pun mencoba untuk tidak peduli dan pergi ke kamarnya. Pada saat di kamar, setelah menghabiskan beberapa jam dengan mengulang materi dari pelatihan yang sudah ia dapat, tepat tengah malam Agil merasa mengantuk. Ia pun berjalan ke arah jendela yang ada di sebelah kasurnya dan menutup jendela itu rapat-rapat. Ia mulai tertidur. Sayup-sayup suara mulai terdengar. Angin kecil sedikit berhembus ke arah Agil yang sedang tertidur, membuat Agil tersadar dan melihat jendela itu sudah terbuka. Aneh pikirnya, perasaan tadi sudah ia tutup. Agil pun mulai berpikir ini bukan ulah manusia. Agil lalu menutup jendela itu kemudian kembali ke kasur untuk melanjutkan tidurnya dengan posisi memunggungi arah jendela.
Agil yang setengah sadar, memutar badan dan melihat ke arah jendela. Sedikit kaget, ia melihat ada tangan putih pucat memegang jendela. Perlahan-lahan Agil mulai menelusuri siapa sosok itu. Ternyata, betapa mengejutkan Agil yang sedang tertidur. Sosok itu memakai baju putih dengan mata yang memerhatikan Agil di kasur. Berambut panjang menjuntai dengan mata yang melotot, namun wajahnya tidak cukup jelas. Agil kembali memunggungi jendela itu, untuk menghindari sosok tersebut. Namun, Agil masih ada rasa penasaran untuk menoleh ke arah jendela dan masih tampak sosok tersebut berdiri memerhatikan ia dengan tangan menjulur ke jendela. Mencoba untuk tidak takut, Agil bersikap untuk melanjutkan tidur, namun tidak bisa. Sudah berulang kali ia melihat ke arah jendela. Bahkan sampai 5 kali lebih Agil masih diperhatikan oleh sosok gaib yang mengganggunya itu. Agil yang sudah tak kuasa menatap sosok yang mulai kelihatan bahwa wajahnya itu nampak hancur dengan bercucuran darah itu pun kembali tidur, memunggungi jendela dan menutup tubuhnya dengan selimut. Berharap untuk bisa tidur dari tengah malam karena ia sudah terlalu lama terjaga, namun sayang tetap tidak bisa. Merinding dan kalut perasaan yang ia punya selama itu. Sampai akhirnya, azan subuh terdengar. Agil tak menyangka ternyata sudah sampai subuh ia diganggu oleh sosok gaib menyeramkan itu sampai-sampai ia tidak tidur lagi. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela dan betapa melegakan akhirnya sosok itu sudah tidak ada. Esok harinya dimulai, ia pun beraktivitas seperti biasa dengan memaksa untuk melupakan kejadian malam kemarin.